Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sehabis sholat subuh setidaknya ada 4 amalan istighfar yang dianjurkan diamalkan. 4 amalan istighfar ini sangat baik diamalkan oleh siapapun, terlebih bagi kita-kita yang telah memasuki usia tua, sebab 4 amalan istighfar ini adalah amalan penghapus dosa, amalan pendobrak pintu rezeki, amalan husnul khotimah, dan amalan masuk surga. Insya Allah pada video kali ini kita akan membahas kembali 4 amalan istighfar masa tua ini. Maka mari ikuti dan simak video ini hingga selesai. Yang sanggup menyimak hingga selesai, saya doakan Allah ampunkan dosa-dosanya, Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan, Allah sihatkan badannya, memberikan rezeki yang berkah melimpah, mudah dalam segala urusannya, hidupnya selalu dalam kebaikan, kebahagiaan dan keberkahan, ketenangan dan ketentraman, barokah dan solih-solihah anak keturunannya, kelak husnul khotimah, selamat dari siksa kubur dan neraka, dan masuk ke dalam surga. Amin Allahumma amin. Para sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berikut 4 amalan istighfar yang dianjurkan dibaca sehabis sholat subuh. Yang pertama, istighfar penghapus dosa sebanyak buih di lautan. Imam Ibnu Sunni dalam kitab Amalul Yaum wal Lailah menyebutkan hadis yang bersumber dari Sayyidina Mu'az bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qala ba'dal fajri 3 marratin wa ba'dal asri 3 marratin." Barang siapa setelah sholat subuh dan sholat asar membaca istighfar berikut ini sebanyak 3 kali, Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, kuffirat anhu dunubuhu wa in kanat mithla zabatil bahri, maka dosa-dosanya dihapuskan meskipun banyaknya sebanyak buih di lautan. Yang kedua, istighfar pendobrak pintu rezeki. Istighfar pendobrak pintu rezeki disebutkan dalam kitab Tanqihul Qaul. Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Tanqihul Qaul menyebutkan sebuah riwayat yang bersumber dari Sayyidina Anas bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Apabila kalian telah selesai menunaikan sholat subuh, maka banyak-banyaklah membaca istighfar." Maka kami para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ajarkanlah kepada kami sesuatu bacaan zikir untuk kami amalkan, memohon ampunan kepada Allah." Lalu Rasulullah bersabda, "Bacalah istighfar ini, Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dzambin alimnahu aw lam na'lamhu fi lailin aw nahar." Siapa saja yang rutin membacanya, maka Allah akan membukakan pintu rezeki untuknya dan Allah akan mengunci pintu kefakiran darinya. Yang ketiga, sayyidul istighfar. Dalam kitab Adabul Mufrad, Imam Bukhari meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Idza qala hina yumsi famata dakhalal jannah aw kana min ahlil jannah." Apabila seseorang membaca sayyidul istighfar saat sore hari lalu dia meninggal dunia, maka kelak dia masuk surga atau termasuk ahli surga. Wa idza qala hina yusbihu famata min yaumihi mithlahu. Demikian pula apabila dia membacanya saat pagi hari lalu dia meninggal dunia, maka kelak dia masuk surga atau termasuk ahli surga. Yang keempat, istighfar penarik rezeki dan harta yang melimpah.
Istighfar penarik rezeki ini disebutkan dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah. Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani At-Timyati dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah menyebutkan bahwa para ulama salaf berkata, siapa saja yang ingin dianugerahi banyak harta dan banyak anak dan diberkahi rezeki yang dianugerahkan kepadanya, maka hendaklah membaca setiap hari astaghfirullah innahu kana ghaffara sebanyak 70 kali. Dengan demikian sehabis salat subuh kita bisa langsung mengamalkan 4 amalan istighfar ini secara berurutan. Yang pertama, istighfar penghapus dosa sebanyak buih di lautan. Dibaca sebanyak 3 kali, maka dosa sebanyak buih di lautan diampuni Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. Yang kedua, istighfar pendobrak pintu rezeki, dibaca minimal 3 kali. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dzambin alimnahu aw lam na'lamhu fi lailin aw nahar. Ya Allah, kami mohon ampun kepadamu dan bertaubat kepadamu dari semua dosa, baik yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, baik di waktu malam maupun di waktu siang. Kemudian yang ketiga, sayyidul istighfar, dibaca minimal 1 kali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kemudian yang keempat, istighfar penarik rezeki dan harta yang melimpah, dibaca sebanyak 70 kali dengan redaksi astaghfirullah innahu kana ghaffara. Aku mohon ampun kepada Allah, sungguh Dia zat yang maha pengampun. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.